Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Warga bersama petugas Satpol PP Lok Semawe menggerebek sebuah ruko yang diduga sebagai tempat prostitusi berkedok salon kecantikan. Sejumlah warga mendatangi kantor Kecik Gampung Baru menuntut pencopotan Kecik Gampung Baru yang dituding tidak netral dalam pemilihan Kecik. Kemeriahan warga pedesaan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan Nurus Salam, Aceh Timur masih terasa hingga 3 bulan ke depan. Tim tuan rumah Persiraja Banda Aceh hanya menang tipis atas tim tamu Sada Sumut FC laga kandang Pegadaian Liga 2 2023-2024 yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada Sabtu malam. Gol kemenangan tim Serambi Makkah dicetak Ricardo Pires saat tambahan waktu menit 90+2. Gol sematawayang ini sukses mendongkrak tim Lantak laju memuncaki klasemen sementara menggeser kesebelasan Semen Padang. Pertandingan antara kedua kesebelasan itu berlangsung dalam tempo tinggi. Wasit Muhammad Trisantoso mengeluarkan 2 kartu kuning untuk kedua kesebelasan pada babak pertama. Babak 2 tensi semakin tinggi dan kembali wasit mengeluarkan 5 kartu kuning, masing-masing 3 untuk Sada Sumut FC dan 2 untuk tim Persiraja sehingga total 7 kartu kuning keluar pada pertandingan ini. Meski demikian, pelatih Persiraja Banda Aceh Ahmad Zulkifli bersyukur tim berjulukan Laskar Rencong berhasil menang dalam laga ini. Permainan yang sempat hampir menyebabkan gawang tuan rumah kebobolan, namun Persiraja sukses meraih poin dalam laga yang berlangsung di kandang sendiri itu. Pertama kita ucapkan syukur, alhamdulillah kita dapat hasil maksimal di kandang kita. Menjaga tren positif anak-anak, tapi memang hasil kita bagus, tapi memang masih ada yang perlu kita evaluasi, terlebih ketika anak-anak tidak bisa memanfaatkan peluang di menit awal, dia terlalu terburu-buru. Terakhir saja bisa keluar dari tekanan dan dia juga bisa bermain. Tapi lagi-lagi kita syukuri anak-anak luar biasa, sampai menit akhir mereka terus berjuang dan akhirnya kita bisa mencuri 3 poin di kandang kita sendiri. Sementara itu, pelatih Sada Sumut FC Suharto Ade menyampaikan selamat kepada tim Persiraja yang berhasil mencuri angka menjelang pertandingan bubaran. Namun ia mengkritik kinerja wasit yang dinilai tidak adil saat memimpin pertandingan. Kita berterima kasih ya, pertandingan ini aman. Dan itu yang saya harapkan. Kita di sini Persiraja juga memberikan kita bermain normal, nggak ada persoalan. Nah, kedepannya kalau bisa dibarengin dengan pengadilan care, jadi supaya lebih enak. Kita kan di sini menghibur kawan, menghibur supporter, teman-teman, bahkan masyarakat. Bener kan? Nah, lainnya diatur aja. Kemenangan tipis ini bisa mengobati kebuntuan saat pertandingan. Apalagi gol tunggal ini lahir saat para pemain tuan rumah yang nyaris putus asa karena gagal menjebol gawang lawan. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Warga Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya mulai lega. Stigma negatif sebagai penghasil tanaman ganja perlahan berubah menjadi daerah produksi palawija. Betung Atuh yang selama ini melekat sebagai kawasan ladang ganja mendorong anggota Babi Kamtibmas, Bribka Adi Syafnur Arisal, mengubah kebiasaan warga. Anggota Polsek Betung Atuh ini merangkul warga yang terpengaruh ganja beralih menanam palawija. Bribka Adi Syafnur Arisal tak pernah berhenti mengajak warga untuk meninggalkan ganja. Berbagai pemahaman dan peluang diberi agar warga beralih berkebun palawija. Modal dan peralatan pertanian dibantu Kapospol dan 2 Babin Kamtibmas lainnya. Lambat laun, upaya Bribka Adi Syafnur membuahkan hasil. Kelompok tani di Desa Blangpuu
tempat Bribka Adi Syafnur bertugas berhasil mewujudkan kebun cabai dan palawija. Bahkan mereka sudah pernah panen perdana dengan hasil yang memuaskan. Ini sekarang kami sedang menanam, ini seperti Bapak lihat yaitu cabai besar dan ada juga cabai kecil. Jadi untuk semua ini juga kami sangat sangat berterima kasih sekali kepada Kapospol dan Babin Kamtipnas, yaitu sebagai pembina dari awal sampai akhir, sehingga tumbuhlah tanaman-tanaman kami seperti ini. Anggota Babin Kamtipmas membantu warga secara sukarela seperti memberi bibit hingga memasarkannya. Hasil pertanian diangkut ke sejumlah pasar untuk dijual agar warga tetap semangat. Selama ini kita selaku pembina di sini itu membantu secara sukarela, secara pribadi ya. Jadi mungkin dari bibitnya, musanya, jadi hal yang perlu cangkulnya misalnya gitu, yang kapasitas yang kami punya lah. Tapi harapan kami sini ke depan adanya dinas terkait yang membantu dari pemerintah negara raya yang bisa membantu kami untuk sini, mendukung kami di sini selaku saya Kapospol dan Babin Kamtipmas untuk sama-sama kita mendorong petani di sini supaya lebih banyak lagi petani yang ingin bercocok tanam seperti ini. Kendati demikian, warga mengeluhkan harga cabai yang tidak menentu. Belum lagi soal pupuk yang sulit diperoleh selain faktor cuaca yang nyaris mengakibatkan tanaman mereka gagal panen. Warga berharap pemerintah setempat membantu agar Betung tidak lagi menanam ganja, tapi bertani yang tidak melanggar hukum. Basri Adi melaporkan dari Nagan Raya. Kemeriahan menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW masih terasa di sejumlah daerah. Warga kemukiman Matang Panyang, Kecamatan Nursalam, Aceh Timur ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan zikir dan keduri bersama. Maulid Nabi dimeriahkan tim Dalae, Dike, dan Salawan Marawis dari Dayah Payanipah Desa Matang Panyang dan grup zikir lainnya. Perayaan Maulid Nabi ini dilaksanakan di Masjid Al-Hidayah Desa Pulau U. Mereka mengundang undangan dari 31 desa di Kecamatan Nursalam. Grup ini sekitar 4 tahun sekian, dan kegunaan grup ini atau kelebihan yaitu dapat menarikkan pandangan orang, pandangan penonton. Dan nama grup ini Grup Al-Asyikin. Kelebihan grup kami menggunakan alat terbuka ini, alat musik. Kemanapun kami pergi menggunakan alat itu, supaya untuk dapat menarikkan perhatian penonton. Piawaian grup zikir Marawis dari Payanipah cukup menarik perhatian masyarakat karena tampil apik diiringi musik Marawis. Penampilan ini jadi berbeda dengan grup dike lainnya. Tradisi Maulid Nabi diawali dengan dike dan salawat, baru menikmati hidangan dan selebihnya dibagikan untuk dibawa pulang. Panitia menyediakan 100 idang untuk undangan dan warga. 1 idang cukup untuk disantap 7 sampai dengan 11 orang. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.